Salam sejahtera saudara yang kekasih, kembali kita bertemu masih tetap dalam rumah tangga yang berbahagia. Nah, kali ini kita akan tiba pada bagian yang ketiga, istri yang bahagia dalam mengurus rumah. Dalam Mazmur 128 ayat 3a, Mazmur 128 3a. Demikian dikatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, ya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Saudara, bagian ini menjadi satu bagian yang sangat menarik untuk kita pikirkan bersama-sama. Bagaimana sebetulnya kata berbahagia sangat berkaitan erat dengan sikap takut akan Allah. Maka kita melihat bagaimana bahagia dan takut akan Allah memberikan suami menjadi seorang yang berbahagia di dalam menjalankan tugas berkarya, bekerja untuk mencari nafkah bagi rumah tangganya. Dan juga memberi dampak kepada istri yang berbahagia di dalam rumahnya. Maka dikatakan istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Pohon anggur adalah satu simbol yang sangat menarik sekali di dalam perjanjian lama. Menunjukkan milik Allah, kebun anggur Allah. Israel itu adalah kebun anggur Allah sebagai bangsa pilihan milik Allah. Sekalipun hidup sebagai milik Allah, memang hidup yang mengecewakan yang ditampilkan oleh orang Israel. Ya. Tetapi anggur itu sendiri menunjukkan kepemilikan yang sangat menyenangkan, kepunyaannya Allah. Nah, oleh karena itu ketika dikatakan istri akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, dia menjadi milik Allah yang produktif, milik Allah yang menyenangkan hati Allah. Itu maksudnya. Oleh karena itu, saudara, ini menjadi sebuah gambaran yang sangat indah, sangat luar biasa. Seorang istri yang hidup di dalam penuh cinta, kasih, memuliakan Allahnya. Maka berarti istri yang bisa menyenangkan hati Allah pasti menjadi istri yang menyenangkan hati suami, bukan? Maka dia akan menjadi ibu yang menyenangkan hati anak-anaknya. Dan itu akan memberikan suatu dampak yang sangat hebat di tengah-tengah kehidupan keluarga. Nah, oleh karena itu ketika dikatakan istri akan menjadi pohon anggur yang subur, mari kita pikirkan secara perlahan-lahan. Pertama, sesuatu yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana istri menjadi seperti pohon anggur yang subur ini. Pertama yang perlu kita pikirkan, bagaimana sikap-sikap dari orang-orang percaya untuk hidup takut akan Tuhan. Maka istri menjadi seperti pokok anggur yang subur sangat menarik. Pokok anggur itu adalah satu pokok yang unik sekali, merupakan satu pokok yang fenomenal sekali. Kenapa? Karena anggur ini sebagai satu pohon itu kan sebetulnya kecil. Ya, kecil tetapi buahnya sangat luar biasa banyak. Sangat berbeda dengan pohon kelapa yang tinggi, susah menggapainya. Tapi buahnya mau bisa dihitung begitu ya. Walaupun dia beranting mirip seperti anggur. Tetapi anggur satu ranting itu bisa berapa biji? Ya. Sehingga pokok anggur itu saudara satu pohon yang tidak bisa berdiri sendiri. Dia membutuhkan semacam penopang di tengah-tengahnya gitu, penyangga. Nah, pada waktu saya berada di dalam sebuah pelayanan di Jerman, di kota Köln, beruntung sekali saya diajak menginap di rumah salah seorang jemaat yang agak di desa begitu. Ya, waktu itu tiba malam saya belum tahu model rumahnya kayak apa. Bangun pagi baru saya kaget. Ternyata view rumah itu langsung menghadap ke kebun anggur yang terbentang luas. Wow, menyenangkan sekali. Karena menjadi sebuah pengalaman tersendiri bagi saya. Nah, saudara, ketika memperhatikan pohon-pohon anggur itu, waktu itu sudah selesai dipanen. Ya, jadi ini agak sedikit sayang. Nah, gitu ya. Andai kata dia lagi berbuah, wow, menyenangkan sekali ngeliatnya. Jadi ini baru selesai panen. Tetapi pada waktu melihat pohon anggur itu, saudara, pohon itu ditopang oleh tiang penyangga di tengah-tengahnya. Gambaran yang bisa kita lihat, pohon anggur itu merupakan pohon yang tidak bisa berdiri sendiri. Kalau dibiarkan merambat, kurang bagus ya, untuk buahnya. Jadi dia ditopang untuk berdiri tegak ke atas. Nah, topangan ini menopang si pohon anggur itu tegak ke atas, diikat segala macam begitu ya. Lalu disitulah dia kemudian berbuah dengan cara yang sangat luar biasa. Menarik. Anggur itu berbuah banyak, subur, kalau subur kan begitu. Berbuah banyak dan sangat menyenangkan. Tetapi buah yang banyak dan sangat menyenangkan ini tidak akan pernah menjadi buah yang banyak pada dirinya. Karena apa? Anggur tergolong tidak kuat untuk berdiri sendiri, jadi dia harus membutuhkan penyangga. Maka saya mulai membayangkan seperti pokok anggur, itulah istrimu. Istri dari siapa? Laki-laki yang takut akan Tuhan. Maka laki-laki yang takut akan Tuhan akan mampu dipakai oleh Tuhan menjadi penyangga bagi istrinya.
menjadi kekuatan inti yang luar biasa. Sehingga istri yang tampak lemah menjadi kuat karena suami, tetapi bukan saja kuat, dia mampu berproduktivitas yang sangat tinggi sekali. Ini menjadi sesuatu yang sangat unik, sangat luar biasa. Saya suka sekali ketika Alkitab mengatakan, hai istri-istri tunduk pada suamimu. Tetapi suami-suami kasihlah istrimu. Maka di dalam lukisan anggur tadi itu satu realita yang sangat mengagumkan. Tentu kita setuju penyangga yang utama dari semuanya pasti Tuhan Yesus. Jangan salah paham dulu begitu ya. Tetapi ketika suami itu memainkan peran di tengah-tengah rumahnya, maka dia seperti menopang istri yang lemah itu. Sehingga mampu tegak tetapi mempunyai daya produktivitas yang sangat tinggi sekali. Maka dia menjadi pohon anggur yang sangat subur, luar biasa sekali. Ya. Oleh karena itu memberikan kesukacitaan yang sangat hebat. Memberikan kegairahan yang sangat luar biasa. Karena kalau kita bandingkan sebagai sebuah panen, maka pokok anggur yang subur memberi panen yang wah, gitu kan. Yang luar biasa. Maka itu akan mendatangkan kesukaan bagi pemiliknya, mendatangkan kesukaan bagi orang di sekitarnya, mendatangkan kesukaan bagi orang yang bisa mencicipinya. Anggur yang subur akan menghasilkan anggur yang manis dan menyenangkan, akan dicari oleh banyak orang. Maka gemas seperti ini menunjukkan kepada kita bagaimana keluarga yang berbahagia itu, yang takut akan Tuhan itu, istrinya menjadi pokok anggur yang subur, yang memberikan kegairahan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, yang menjadi pusat perhatian yang sangat menyenangkan. Ya, karena dia juga menjadi pusat kepuasan karena kemanisan dari rasa yang disuguhkannya. Maka saudara, sungguh sangat menggiurkan membayangkan keluarga seperti ini, bukan? Menjadi mimpi setiap orang. Tetapi memang tidak akan pernah tergapai jika tidak dimulai dengan takut akan Tuhan. Yang kita tonton, yang kita perhatikan, yang kita saksikan dari ke hari justru bagaimana banyaknya keluarga yang lulu lantak, rontok satu demi satu. Kita tidak sedang berbicara keluarga yang bukan Kristen. Kita lagi bicara keluarga yang di dalam Kristen. Yang mengalami kebingungan-kebingungan sehingga mereka mulai menggugat dan bertanya, lah waktu dulu saya diberkati itu apa itu? Bagaimana itu? Ya, buat apa itu? Kenapa sekarang begini? Mereka mulai kecewa dan marah terhadap kenyataan yang mereka hadapi. Tidak seperti yang mereka bayangkan, mereka angankan. Mereka lupa bahwa ketika berkat itu mengalir turun ke atas mereka, ada sebuah pertanggungjawaban serius yang harusnya mereka penuhi, mereka emban di dalam kehidupan keseharian mereka. Mereka lupa untuk membicarakan hal itu. Sehingga mereka akhirnya terjebak pada perangkap yang salah di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, oleh karena itulah saudara yang kekasih, gugatan-gugatan seperti ini harus dipikirkan dengan baik-baik. Supaya kita bisa menjadi proporsional untuk menempatkan posisi yang seharusnya ada di dalam kehidupan kita. Ya. Artinya apa? Artinya bagaimana seharusnya kita hidup dalam hidup itu sendiri. Supaya hidup kita menjadi hidup yang berbuah, yang memuliakan nama Tuhan kita. Nah, oleh karena itulah ini menjadi penting untuk kita pikirkan bersama-sama. Sehingga efek domino dari takut akan Tuhan itu terjadi. Menjadikan suami kepala keluarga yang bertanggung jawab, penuh, berkarya di dalam kesukacitaan, bangga dengan hasil yang dibawanya. Maka juga menimbulkan efek kepada istri yang menjadi sangat produktif di dalam kehidupannya. Menjadi seorang yang dilukiskan seperti anggur yang subur dan berbuah itu. Anggur yang memerlukan penopang, tampak lemah tetapi sangat produktif. Tampak lemah tetapi sangat luar biasa di dalam berbuahnya. Betapa hebatnya dan betapa luar biasanya, saudara. Maka dia akan memberikan kesukaan. Bayangkan seperti orang yang sudah bekerja, pulang dan mendapatkan kebun anggur di rumahnya penuh dengan buah. Wow, senangnya luar biasa. Tetapi kembali seperti apa yang saya katakan tadi. Itu menjadi impian kebanyakan rumah tangga masa kini. Yang di tengah-tengah ancaman bahkan sudah berakhir dengan pertikaian, perceraian yang sangat menyakitkan. Oleh karena itu saya kira kalau saudara kita perlu mereformat, memformat ulang konsep keluarga berbahagia ini. Memformat ulang supaya kita menemukan kesejatian itu. Sehingga tidak sekedar menjadi sebuah impian tetapi kiranya itu boleh menjadi kenyataan. Maka format pertama adalah kembalikan suasana rumah itu kepada takut akan Tuhan menjadi permulaan dari segala-galanya. Maka Tuhan menjadi ukuran segala-galanya. Menjadi istri yang produktif tentu tidak boleh menjadi istri yang konsumtif.
Menjadi istri seperti pokok anggur yang subur tentu tidak boleh menjadi istri yang subur dalam pengeluaran. Yang subur di dalam kelakuan-kelakuan yang salah begitu. Ya kan? Pasti bukan itu. Oleh karena itu ketika istri mau memberikan kontribusi di tengah-tengah rumah tangganya, bagaimana dia bisa memperbaiki sikap-sikap di dalam takut akan Tuhan, menumbuh kembangkan itu menjadi sesuatu yang berbuah nyata di tengah-tengah kehidupannya. Nah jadi saudaraku sangat menarik sekali bukan? Ketika semua memainkan peran di tengah-tengah kehidupannya akan menjadi satu nada-nada yang luar biasa. Itu menjadi kor yang indah dari sebuah rumah tangga. Maka itu akan menjadi nada-nada yang harmonis satu dengan lainnya, bersaut-sautan mengisi jalan dari hari ke hari di dalam kehidupan berumah tangga itu sendiri. Nah oleh karena itulah istri-istri seharusnya mampu juga mengemban citra sebagai pokok anggur yang subur itu. Sehingga istri-istri tidak menjadi istri-istri yang merongrong tentunya. Kepuasan, kelegaan di tengah-tengah kehidupan. Ternyata kelemahan bukanlah sesuatu yang perlu ditangisi. Mentang-mentang dia yang kerja. Mentang-mentang saya di rumah. Saya ini apalah Pak, hanya seorang perempuan ibu rumah tangga saja. Persepsi-persepsi seperti itu perlu dibersihkan. Anda bukan sekedar ibu rumah tangga saja. Anda bukan sekedar biasa-biasa saja. Anda bagian daripada sebuah rumah yang dituntut Tuhan untuk bertumbuh. Menjadi rumah, pusat bahagia. Karena itu mainkan peran itu dengan baik, dengan jitu. Tanpa mengambil alih kepemimpinan yang harusnya menjadi hak daripada suami. Tetapi bagaimana kemudian memainkan peran penolong itu. Yaitu menjadi anggur yang subur itu loh. Yang memberikan ketenangan kepuasan bagi suami yang berkarya di luar sana. Yang bekerja berjerih payah. Sehingga dia punya gairah ekstra ketika ada di rumah. Melihat istri pohon anggur yang subur itu. Wow. Ini kan penting sekali saudara. Nah oleh karena itu mainkan peran ini bukan dengan keluh kesah seperti yang saya katakan tadi. Tapi bagaimana dengan segala kesungguhan memainkan peran yang utuh itu. Ya. Jadi jangan salah persepsi tentang diri. Jangan menghina diri pada posisi yang seakan-akan tidak ada nilai tadi. Tapi bagaimana berbangga hatilah karena Tuhan menciptakan engkau sebagai seorang perempuan. Dengan sejuta kemampuan yang tak dimiliki banyak pria. Berbahagialah engkau sebagai seorang perempuan. Yang diberikan kesempatan yang sangat luar biasa oleh Tuhan yang tidak dimiliki oleh pria. Kesempatan melahirkan anak dengan penuh cinta kasih. Itu kesempatan para perempuan bukan? Untuk menjadi orang lemah lembut. Menjadi orang yang panjang sabar. Itu kan sangat dekat dengan perempuan. Yang secara lahiriah itulah adanya. Kelembutan menjadi bagiannya. Oleh karena itu sebetulnya banyak sekali benefit yang dimiliki oleh perempuan. Untuk memainkan peran secara maksimal menjadi pokok anggur yang subur di dalam rumah. Sehingga tidak terjebak pada perangkap-perangkap yang salah dalam kehidupan ini. Bahkan dia kemudian mampu memberikan perteduhan, ketenangan di tengah-tengah rumahnya. Dia menjadi suami istri yang bisa diandalkan dan ibu yang dibanggakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, zaman modern memang menuntut kita pada pertikaian-pertikaian yang salah kaprah. Emansipasi yang akhirnya merupakan semacam perlawanan wanita terhadap pria, tetapi kebablasan. Sehingga norma-norma, sikap-sikap, hakikat diri istri yang tunduk pada suami dan suami yang mengasihi istri tak lagi mampu diperankan. Seakan-akan itu menjadi semacam teori kuno yang harus dipinggirkan. Emansipasi akhirnya meracuni cukup banyak kehidupan Kristen dalam berbagai segi. Walaupun tentu secara momentum kultural harus kita akui emansipasi telah memberikan tempat yang pas. Ya, hanya saja pas dalam pengertian ketika perempuan mendapatkan haknya. Tetapi kebablasan ketika muncul persamaan-persamaan yang tak perlu. Ya, Tuhan menciptakan pria wanita sama dan sehakikat, that's right, betul sekali, nilai sama. Tapi dalam fungsi yang berbeda untuk memainkan peran dan saling mengisi dalam kebersamaan. Sehingga dia dua nada yang kalau dipadu harmoni. Tapi ketika emansipasi membuat dua nada itu menjadi satu nada yang sama, berdiri masing-masing, itu muncullah bahaya yang luar biasa. Nah pengaruh-pengaruh ini harusnya kan bisa kita pilah-pilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah para istri harus mampu memainkan peran seperti itu. Bukan kemampuan mengancam dan berkata, nggak ada kalau aku bisa hidup sendiri. Oleh karena itu jangan masukkan racun di dalam kehidupan rumah tangga kita.
Panjang sabar dan sikap penuh cinta kasih akan menjadi kekuatan yang dahsyat menggempur, kan gitu. Meluluhlantakkan, menghancurkan hati suami yang keras-keras. Iya. Jadi jangan tampil sangar lah kalau perempuan, kira-kira begitu bahasa gampangnya. Karena memang bukan itu hakikatnya perempuan. Kelembutan itu menjadi bagian dan kekuatan yang hebat. Lembut tidak sama dengan lemah. Saya kira jangan disalah mengerti. Seakan-akan lembut membuat wanita itu menjadi sembarang, bisa diinjak-injak oleh suaminya. Oh, nanti dulu. Anda salah paham, Anda salah mengerti. Lembut tidak sama dengan pasif. Tapi bagaimana dengan aktif, justru memainkan peran dengan sikap yang lembut sebagai bagian hakikat identitas seorang perempuan. Itu loh. Sehingga itu akan memberikan pengharapan-pengharapan yang indah di tengah-tengah kehidupan keluarga. Maka, biarpun wanita itu tampak lemah, seperti pohon anggur. Tapi ketika dia mendapatkan tempat yang pas, ia akan bertumbuh sangat subur. Mungkin Anda akan bertanya, saya ini seorang janda bagaimana? Demi Tuhan yang hidup, ketika tak lagi suami mampu menyanggamu oleh pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan memainkan peran itu di tengah-tengah kehidupan keluargamu. Akhirnya, tidak ada satu orang pun perempuan yang tidak mengalami topangan. Tidak ada seorang perempuan pun yang tidak mempunyai kesempatan untuk berbuah subur seperti pohon anggur. Pertanyaannya, maukah Anda? Terlalu banyak yang melepaskan peluang itu. Sekalipun tidak sedikit juga yang menangkapnya. Maka jadilah mereka perempuan-perempuan yang berbahagia di dalam rumah tangga yang bahagia. Kebahagiaan mereka adalah karena mereka mampu memainkan perannya secara maksimal, memberikan kontribusi yang utuh bagi kehidupan keluarga, sehingga keluarga mengalami kegairahan untuk hidup melayani Tuhan. Dan keluarga memiliki berbagai inspirasi untuk mencipta karya abadi di tengah-tengah kehidupan ini. Bukankah itu menyenangkan? Selamat menjadi seorang istri yang menyenangkan. Selamat menjadi seorang istri seperti pohon anggur yang bertumbuh subur. Jangan putus harap. Sekalipun seorang janda, Anda akan mampu memainkan perannya. Berbahagialah jika engkau takut akan Allah. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menolong kami di dalam perenungan kami. Mampukan untuk kami menemukan kesejatian dan tolong setiap pendengar, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang ada di tengah-tengah kesulitan hidupnya. Khususnya di dalam hubungan suami istri, khusus lagi sebagai seorang istri, tolonglah. Supaya mereka mampu memainkan peran mereka di dalam kepekaan yang Tuhan berikan, mengikut ketetapan Tuhan, jadi seperti yang Tuhan mau. Kiranya mereka boleh berkesempatan menjadi pokok anggur yang berbuah subur itu, menjadi sebuah demonstrasi dan saksi yang utuh bagi kehidupan suami dan anak-anaknya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa khususnya untuk kaum ibu, Tuhan menolong memimpin mereka, memberkati mereka di tengah-tengah kehidupannya. Supaya hidup mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami ucap syukur dan berdoa. Amin.